Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik, untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Bakal manajer Manchester United, Erik ten Hag dikabarkan meminta skuad asuhannya untuk tak berlama-lama liburan dan segera kembali untuk memulai persiapan pramusim. Sejatinya, persiapan pramusim Manchester United di bawah Ten Hag bakal dimulai tanggal 4 Juli tahun 2022 mendatang. Namun, The Mirror kini mengklaim pria Belanda itu punya permintaan khusus. Ten Hag dikabarkan meminta agar anak asuhnya kembali dari liburan musim panas pada tanggal 20 Juni tahun 2022 mendatang, atau 2 pekan lebih cepat dari jadwal. Ten Hag meyakini bahwa sesi latihan ekstra sangat diperlukan untuk membuat skuad Manchester United beradaptasi lebih cepat dengan gaya permainan yang diusungnya. Kabarnya, Ten Hag melakukan sesi video call Zoom secara pribadi dengan para pemainnya untuk menyampaikan rencananya bagi skuad Manchester United. Ten Hag sendiri mengusung gaya bermain yang mengandalkan pressing ketat, dan ia merasa bahwa skuad Manchester United belum siap untuk mengaplikasikan taktik tersebut. Sebelumnya, Rangnick beberapa kali sempat mengkritik level kebugaran dan ketahanan stamina para pemain Manchester United. Ada kabar baik bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Darwin Núñez didukung untuk pindah ke Inggris di musim panas nanti. Dilansir The Mirror, ada kabar baik bagi MU. Penasehat sang striker dilaporkan menyarankan Núñez pindah ke Inggris. Menurut laporan tersebut, penasehat Núñez baru-baru ini berdiskusi dengan sang striker. Mereka menyarankan Núñez untuk pindah ke Inggris. Mereka menilai Núñez punya karakteristik yang apik untuk bermain di Inggris. Karena ia punya kecepatan yang bagus dan juga fisik yang kuat. Jadi mereka sangat menyarankan bomber timnas Uruguay itu mempertimbangkan serius tawaran yang masuk dari Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United saat ini menjadi tim terdepan untuk transfer Núñez. Sejak beberapa pekan yang lalu, MU sudah mulai menegur Benfica. Karena Erik ten Hag sudah mengacc MU untuk merekrut sang striker. Dari para peminat Núñez, MU yang dilaporkan paling serius mendapatkan jasa Núñez. Jadi MU memimpin perburuan sang striker. Sang striker dilaporkan hanya bisa direkrut di angka 75 juta euro di musim panas nanti. Gosip baru beredar mengenai masa depan Aaron Wan-Bissaka. Fullback itu dilaporkan diizinkan pergi dari Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan Manchester Evening News, Ten Hag sudah mempersilahkan jika Aaron Wan-Bissaka ingin cabut dari Manchester United. Sang manajer dilaporkan sudah mengamati permainan Wan-Bissaka. Ia menilai sang bek tidak cocok dengan gaya bermainnya. Ia menilai Wan-Bissaka terlalu defensif, sementara ia lebih suka fullback yang ofensif. Jadi Wan-Bissaka tidak masuk dalam rencananya di musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Ten Hag tetap memberikan kesempatan bagi Wan-Bissaka membuktikan kemampuannya. Sang bek akan diikutsertakan di pramusim MU nanti. Ten Hag ingin melihat langsung performa sang bek. Jika Wan-Bissaka berhasil meyakinkan sang manajer dengan performanya, maka ia akan dipertahankan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Setan Merah tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mengamankan jasa Nordi Mukiele di musim panas ini. Menurut laporan Bild, RB Leipzig tahu bahwa MU sedang mengincar Mukiele. Mereka tidak keberatan untuk melepaskan sang bek. Ini disebabkan kontrak Mukiele habis di tahun 2023. Sejauh ini sang bek masih enggan untuk memperpanjang kontraknya. Jadi ketimbang melepasnya dengan status free agent, Leipzig akan melepasnya di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk mengamankan jasa Mukiele di musim panas nanti. Leipzig dilaporkan membanderol harganya dengan cukup murah. Tebusan 10 juta euro saja. Jadi ia bakal jadi opsi yang menarik untuk dibeli MU. Laporan itu mengklaim bahwa transfer Mukiele bukan prioritas Manchester United di musim panas nanti. Ini disebabkan MU akan fokus mendatangkan striker dan gelandang baru di musim panas nanti. Anthony Martial nampaknya tidak akan melanjutkan karir di Manchester United musim depan. Sang penyerang dilaporkan tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag bersama Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, Ten Hag sudah memetakan para pemain MU. Nama Martial tidak masuk dalam rencananya. Ten Hag sudah mengamati permainan Martial beberapa bulan terakhir. Ia dikabarkan kurang terkesan akan performa sang pemain. Jadi ia mempersilakan manajemen MU untuk menerima tawaran-tawaran yang masuk untuk Martial.
Namun laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag akan tetap memberikan kesempatan bagi Martial. Pada pekan ini, Ten Hag akan mengadakan pertemuan online dengan seluruh pemain MU. Martial menjadi salah satu pemain yang akan diajak bicara sang manajer. Nantinya Martial akan dilibatkan dalam pramusim MU, dan dari situ Ten Hag akan mengambil keputusan akhir apakah Martial jadi dilepas atau tidak. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano angkat bicara terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap Pau Torres. Ia mengakui bahwa ada kemungkinan bagi Setan Merah mengamankan jasa sang bek di musim panas ini. Romano membenarkan bahwa United memang mengincar jasa Torres di musim panas nanti. Ya, Manchester United membutuhkan bek tengah baru, ujar Romano dalam podcast Here We Go. Romano menyebut bahwa tim pelatih Manchester United sudah mengamati Torres dalam beberapa bulan terakhir. Namun mereka masih menunggu konfirmasi dari Erik ten Hag sebelum melepaskan tawaran untuk sang bek. United sedang mengupayakan kedatangan bek tengah baru, dan Torres adalah salah satu nama yang mereka diskusikan di internal mereka. Namun United belum memutuskan apakah merekrutnya atau tidak karena mereka menunggu Ten Hag. Romano sendiri mengaku cukup optimistis bahwa Torres punya kans besar bergabung dengan Manchester United. Ia menilai Setan Merah adalah klub dengan kemampuan finansial dan proyek yang bagus untuk Torres. Firasat pribadi saya mengatakan bahwa Torres akan bermain di Premier League musim depan, ujarnya. Erik ten Hag dilaporkan mulai bersiap untuk menangani Manchester United. Ia dilaporkan akan mengadakan pertemuan dengan para pemain Manchester United di pekan ini. Laporan The Mirror bahwa Ten Hag meminta manajemen MU untuk meluangkan waktu agar ia bisa berbicara satu-satu dengan para pemain MU. Pertemuan ini akan dilakukan secara online. Rangnick akan berbicara dengan setiap pemain MU empat mata untuk mengenal lebih jauh para pemainnya. Ia juga akan membeberkan rencananya terhadap sang pemain, sehingga para pemain MU punya gambaran apa yang akan mereka lakukan di musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa pertemuan ini akan sangat penting bagi MU, karena Ten Hag akan memutuskan juga siapa yang akan dijual dan dipertahankan berdasarkan pembicaraan ini. Dari pembicaraan nanti, Ten Hag akan memetakan siapa pemain yang cocok dengan sistem permainannya dan siapa yang tidak. Bagi yang tidak cocok, maka mereka akan dilepas di musim panas nanti. Nantinya dari pemain-pemain yang pergi itu, Ten Hag akan menyusun rencana transfer MU di musim panas nanti. Ada gosip baru beredar mengenai masa depan Jesse Lingard. Sang playmaker dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Italia pada musim depan. Menurut laporan The Telegraph, ada penyebab mengapa Lingard bakal sulit pindah ke klub Inggris lainnya. Sang pemain meminta gaji yang besar. Ia meminta sekitar 150.000 pound per pekan di klub barunya nanti. Selain itu ia minta bonus yang besar juga karena statusnya sebagai free agent. Jadi klub-klub di Inggris enggan memenuhi tuntutannya. Menurut laporan tersebut, Lingard kini lebih dekat untuk pindah ke Italia di musim panas nanti. Sejumlah klub top Serie A dikabarkan meminati jasa Lingard. Mereka juga dikabarkan siap memberikan bonus besar bagi sang playmaker. Jadi Lingard dan sang agen saat ini lebih condong untuk pindah ke Italia pada musim panas nanti. Manajer AS Roma, Jose Mourinho buka suara mengenai rumor ketertarikan timnya terhadap Nemanja Matic. Ia mengakui bahwa Matic adalah pemain yang spesial baginya. Mourinho baru-baru ini dikonfirmasi mengenai rumor terkait ketertarikannya untuk berani dengan Nemanja Matic. Sang manajer mengakui bahwa Matic adalah sosok pemain yang spesial di matanya, terutama sepanjang karirnya sebagai manajer. Namun ketika didesak apakah ia akan mendatangkan Matic di musim panas ini, sang manajer memilih mengelak. Ia menilai ini bukan saat yang tepat untuk membahas mengenai spekulasi seperti ini. Manchester City resmi mendatangkan Erling Haaland dari klub Jerman, Borussia Dortmund. Biaya untuk mendatangkan penyerang asal Norwegia itu terbilang cukup terjangkau, yakni sebesar 52 juta pounds. Harga Haaland sungguh sangat terjangkau. Ia bahkan tidak semahal gelandang Manchester United, Fred, yang sering jadi bulan-bulanan fans setiap klub. Pasalnya, performa Fred dianggap tidak memuaskan. Haaland lebih murah 800.000 pounds ketimbang gelandang berkebangsaan Brasil tersebut. Dan menurut laporan ESPN, selisih harga ini menjadi bahan lelucon tersendiri di dalam internal klub. Manchester City diketahui pernah tertarik dengan Fred, yang kala itu masih memperkuat Shakhtar Donetsk. Mereka ingin menjadikan Fred sebagai rekrutan berikutnya dari Ukraina setelah Fernandinho. Namun, The Citizens gagal mewujudkan kepindahan Fred ke Etihad Stadium. Alasannya, mereka tidak tertarik untuk menandingi nominal transfer yang tercantum di proposal sang rival sekota.